pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Mekkah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawadhu, beliau melaksanakan tawadhu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian datu kelampaian datu kita semuanya, beliau di stop yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada stop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, Masya Allah, betul, tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau Sulaiman menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan, ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad. Dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Al-Banjari. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datuk Muhammad Al-Khatib, wa kana Abdullah Banjar hada Hindian mansa'an wa Banjaran Lukgabang Manjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban inda sultan. Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datuk Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipakai, yang ditulis oleh arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Safar yang disebut Syajaratul Arsyadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Khatib ini tadi. Karena ujar sidin Muhammad Al-Khatib ini kada pernah berdusta dan riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patokan sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Mereka melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Salabiyah Al-Idrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakhr, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi laqab Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya. Itu laqab. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang tua-tua nang soleh.